Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 230602193. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 8, yaitu yang berjudul Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Baik, definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta diinginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Yaitu seterusnya adalah B. Target pemasaran dan segmentasi pasar. 1. Definisi target pasar merupakan kelompok orang dengan karakteristik yang sama dan dinilai memiliki kemungkinan lebih beras untuk membeli produk atau jasa. Pembagian segmentasi ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu seperti yaitu demografi. Perusahaan mengelompokkan target pasarnya berdasarkan usia, ras, jenis kelamin, agama, dan kewarganegaraan. Dan di sini terusnya adalah status sosial dan ekonomi. Ini merupakan segmentasi paling sederhana, yaitu geografi. Target pasar yang dikelompokkan berdasarkan lokasi tempat mereka tinggal, bisa berdasarkan kota, provinsi, atau bahkan iklim di wilayah tersebut. Segmentasi pasar ini membedakan calon konsumen berdasarkan perilaku mereka ketika mencari dan membeli produk baik secara online maupun offline. Psikografis kelompokkan berdasarkan kondisi psikologis konsumen seperti nilai kepercayaan, ketertarikan, keinginan, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada urutan pengerjaan. Perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu kelompok-kelompok konsumen seperti apa yang berpotensi membeli produk atau jasanya. Setelah itu, barulah perusahaan menentukan mana pasar yang akan dijadikan sebagai target untuk menjual produk atau jasa mereka. Jadi, setelah perusahaan memutuskan ingin fokus menjangkau kelompok konsumen yang mana, maka mereka telah termasuk ke dalam target pasar. Yang ketiga, fungsi. Perbedaan antara segmentasi pasar dan target pasar fungsi antara keduanya. Segmentasi pasar adalah suatu proses sedangkan target pasar merupakan hasil dari proses tersebut. Meski dianggap sebagai hasil dari segmentasi pasar, data target pasar tetap perlu kamu oleh kembali sebelum diintegrasikan ke dalam strategi marketing atau sales secara keseluruhan. Misalnya, melakukan riset lebih dalam atau membuat buyer persona agar kampanye atau promosi yang dilakukan tepat sasaran. Yang keempat, yaitu adalah tujuan. Segmentasi pasar ditentukan dengan tujuan untuk memahami kelompok makna yang kemungkinan besar akan merasa bahawa produk atau jasamu sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, yang kelima, pengaruh terhadap keputusan perusahaan. Keputusan atau perubahan strategi bisnis berpengaruh karena digunakan sebagai basis strategi marketing. Segmentasi pasar dinilai memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan perusahaan apabila segmentasi pasar kurang diteliti dengan baik. Maka strategi marketing dan penjualan yang telah direncanakan pun berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Baik, yang keenam, yaitu pendekatan. Manfaat. Klasifikasi produk berdasarkan kualitas, daya, tahan, garansi, dan lain sebagainya. Acara produk untuk berbagai acara tertentu seperti acara formal dan informal. Status pengguna. Pengguna pertama, pengguna yang sudah melakukan repeat dan purchase dan lain sebagainya. Okey, baik, dan terusnya yaitu adalah C. Riset pemasaran. Yang pertama, kuesioner, yang kedua research group, yang ketiga survei, yang keempat observasi. Baik, yaitu seterusnya ada D. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu dan organisasi manfaat perilaku konsumen, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen.
Yang kedua, merancang program marketing yang sesuai, penggantian logo, penggunaan kemasan, pembuatan kemping berhadiah dan lain-lain. Yang ketiga, memprediksi tren pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Yang kelima, meningkatkan customer service. Okey, baik, seterusnya iaitu ada A, perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Iaitu A, pemasaran dibagi menjadi 3, iaitu yang pertama, pasar organisasi, yang kedua, pasar pedagang, yang ketiga, pasar pemerintah dan institusi pasar pemerintah. Yang B, perilaku pembelian organisasi. Dalam banyak hal, perilaku organisasi hanya memiliki sedikit persamaan praktik-praktik pembelian konsumen. Okey, baik, segitu aja hasil presentasi saya dari kelompok 8 dan mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.